Sauki ada Sauki? Sauki ada nggak? Ya Pak, saya Pak. Ada. Sauki udah dibuka diktatnya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Semuanya sudah? Yang lainnya? Yang lainnya sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Dibuka semua ya? Diktatnya, kemudian catatan biometriknya tentang pengujian pola faktorial. Nah, mungkin saya nggak akan bahas sampai RAL, RAK, RBSL. Saya akan bahas yang RAK saja. Karena kalau Anda bisa mengerjakan RAK, Anda sudah pasti bisa mengerjakan RAL. Gitu ya. Begitu juga dengan RBSL. Ya. Karena memang yang paling sering digunakan adalah RAK faktorial, pola faktorial. Baik, kalau memang sudah, silakan buka diktatnya halaman 48. Buka diktatnya halaman 48 di situ. Sudah semuanya dibuka halaman 48? Sudah, Pak. Sudah ya, semuanya ya. Baik, kalau sudah halaman 48, Sauki bisa dibacakan soalnya apa? Ya Pak, soalnya itu suatu percobaan POT dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian kapur, CaCO3, dan fosfat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah Arachis hypogyae. Pemberian kapur ada dua level, yaitu CA0 sama dengan 0 gram per pot. Yang kedua, CA1 sama dengan 4 gram per pot. Sedangkan pupuk P ada 3 level, yaitu PO0 sama dengan 0,00 gram, PO2 0,5 per pot. Yang kedua, P1 sama dengan 1,75 gram, PO2 0,5 per pot. P2 sama dengan 3,50 gram, P2 0,5 per pot. Hasil berat biji kering gram per pot adalah sebagai berikut. Ya, oke, dah cukup. Sauki. Nah, pertanyaan saya, kenapa soal tersebut menggunakan pola faktorial? Kenapa menggunakan pola faktorial? Karena ada dua faktor lebih, Pak. Ya, betul ya. Karena kita lihat di situ ada dua faktor ya atau lebih. Ya, di situ ada dua faktor kan. Faktor pertama apa? Sauki? Faktor pertama itu yang kapur, Pak. Ada dua Yang level. kapur ya. Kemudian faktor yang kedua? Pupuk ada 3 level, Pak. Pupuk ya. Oke, Sauki silakan pilih. Mahasiswi bebas mau kelas mana? Pilih yang wajahnya nggak kelihatan di kamera, yang wajahnya setengah-setengah di kamera. Sok, siapa? Sauki. Mahasiswi ini, Pak. Siapa? Mahasiswi. Iya, mahasiswi. Mahasiswi. Rizky ya, Pak.
Ini kemana ini? Oke, anak-anak kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Dibuka diskatnya. Mau nanya, Pak. Mau nanya boleh, Pak? Oke, lanjut ya. Tadi sinyal saya hilang. Sauki mana Sauki? Udah pilih siapa Sauki? Apa saya, Pak? Iya. Pilih siapa? Tadi saya milih Rizkia, Pak. 5D. Pilih siapa Sauki? Rizkia, Pak. Siapa? Rizkia. Hah? 5D siapa? Rizkia, Pak. Ristia. Ristia. Atau siapa? Ristia. Iya, Pak. Coba mana Ristia? Present. Mana yang dipilih Sauki? Halo, yang dipilih Sauki siapa? Halo, Sauki pilih siapa Sauki? Milih ini, Pak. Rizky Nur Fitrah Amelia. Coba mana tadi yang dipilih Sauki siapa? Oke. Rizky Nurfitrah Amelia. Rizky bisa dengar suara saya? Bisa, Bapak. Kecil suaranya? Bisa, Pak. Kurang gede suaranya kecil. Ini udah pakai earphone. Kedengaran nggak, Pak? Sudah. Oke. Rizky, ada berapa taraf masing-masing faktornya? Ada 6, Pak. Ada 6. 6 taraf masing-masing faktornya. Faktor pertama ada berapa taraf? Ada berapa taraf faktor pertama? Bapak punten salah lihat. Faktor 1 ada 2. Faktor 2 yang fosfat ada 3. Ada 3. Jadi berapa total perlakuannya? Perlakuannya ada 6. 6 dari mana? Dari tabel, Pak, yang perlakuan kombinasi. Enggak. Kalau nggak ada tabelnya, tahu 6 dari mana?
Kan nanti mengerjakan nggak ada tabelnya kalau penelitian. Tahu perlakuan ada 6 dari mana? Mungkin Pak dari taraf faktor 1 dikali taraf faktor yang kedua. Kalau mungkin berarti ada yang salah dong kalau mungkin. Itu tahu dari mana rumus tadi? Ya saya lupa sih Pak. Lupa. Kamu berapa tahun habis ambil mata kuliah biometrik? Ya baru kemarin Pak, semester kemarin. Baru kemarin. Saya ngambil mata kuliah biometrik itu tahun 2008. Sok, dari mana? Kamu tahu itu? Dari mana jadinya? Oh, tadi kan mungkin. Nah, yang benar dari mana? Ya Pak, kalau menurut saya yang taraf faktor 1 kan ada 2. Lalu yang di taraf faktor 2-nya itu ada 3. Jadi kalau misalnya dikalikan totalnya jadi ada 6 perlakuan. Ya. Jadi itu dapat 6 perlakuan itu dari mana? Ya dari perkalian antara banyaknya taraf faktor pertama dikali banyaknya taraf faktor kedua. Ya. Berapa ulangan di situ? Ulangannya ada 4. Oke, assalamualaikum teman-teman. Rizky, lanjut Rizky.
Oke, kita lanjut ya. Prosesnya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, jelas ya. Oke, nah, Rizky tadi sudah jelas ya 6 perlakuan dari mana. Ulangannya ada berapa, Rizky? Ulangannya ada 4, Pak. Nah, 4 itu dari mana? Emang dari DB Galat ya? Dari mana ulangannya? Yang T-1, R-1 pun sih? Iya. Lebih dari temen. Dari rumus, Pak. Dari mana? Dari rumus. Rumusnya apa? Rumus apa yang dipakai? Yang T-1 dikali R-1. Iya, itu rumus apa? DB Galat. Rumus DB Galat, Pak. DB Galat apa? DB Galat RAK. DB Galat RAK, ya. Jadi harus tahu tuh. Iya, betul. Itu rumusnya rumus DB Galat. Tapi DB Galatnya DB Galat RAK. Mana kalau DB Galat RAL ya beda lagi. DB Galat RBSL beda juga. Oke lah, kalau udah cukup, silakan diturunkan tangannya. Terima kasih Rizky ya. Oke, buat yang lain juga sama ya. Jadi tolong dasarnya harus tahu. Kenapa kita menggunakan faktorial, berapa jumlah ulangannya, berapa jumlah faktornya, berapa jumlah tarafnya dari masing-masing faktor. Ya, itu yang terpenting. Oke, sudah dibuka semua halaman 48, sudah dibuka tabel ANOVA-nya untuk faktorial, di sumber keragamannya ada apa saja di situ? Sumber keragamannya ada apa aja? Rizky bisa ini nggak? Bisa pilih lagi nggak? Rizky Nur Fitrah. Harus ditunjuk, kalau nggak ditunjuk nggak ngomong-ngomong. Nanti nih, diresponsi nih. Enak nih saya, luring. Oke. Rizky pilih. Satu lagi temannya siapa? Mahasiswa apa mahasiswa, Pak? Bebas. Yang wajahnya nggak full tuh, pilih aja. Ada nggak yang wajahnya nggak full? Siapa? Rizky? Sebentar, Pak, dicari dulu yang enggak full. Sok, siapa? Ada nggak? Kalau nggak ada mah bebas lah, pilih aja siapa. Atau di chat tuh, yang ke toilet banyak kan tuh. Pilih tuh yang ke toilet tuh. Mungkin Fani, Pak. Fani. Oke, mana Fani? Iya, Pak. Oke, Fani. Di sumber keragaman ANOVA RAK faktorial ada apa aja? RAK faktorial tuh ada replika. Ada ini, Pak. Perlakuan, ulangan, ada interaksi, sama ada galat. Urutannya apa tuh? Itu ulangan. Urutannya apa? Ulangan, Perlakuan, terus interaksi, terus galat, Pak. Galat. Oke. Yang lain, Pani lempar lagi satu orang. Sok, Pani pilih siapa? Mahasiswa deh, mahasiswa. Oh, sebentar, Pak. Cari dulu. Siapa? Sok.
Sastra, Pak. Sastra. Mana sastra? Ya, halo Pak. Ya, sastra. Di ANOPA faktorial, RAK faktorial, itu sumber keragamannya ada apa aja? Untuk sumber keragamannya Pak, yang pertama ada ulangan, Ada ulangan, terus pelakuan, terus terus yang ketiga faktor utama, faktor pertama. Ya, Ya, faktor pertama. Terus terus faktor kedua, ya, terus interaksi, galat, dan sama total. galat, total ya. Jadi itu ya semuanya ya yang tepat ya. Jadi dalam ANOPA atau analisis ovarian atau tabel sidik ragam atau tabel analisis ragam untuk RAK faktorial itu yang pertama ada ulangan, yang kedua ada perlakuan, gitu ya. Nah, perlakuan itu kan terdiri dari faktor pertama dan faktor kedua. Kemudian ada selanjutnya adalah faktor interaksinya, baru galat dan total. Nah, itu sebagai dasar tuh. Ya, kan itu sudah sebenarnya di biometrik. Tinggal buka catatannya, lihat. Ya. Oke. Kalau sudah, itu sebagai dasar untuk kita mengerjakan soal halaman 48. Di situ sudah jelas bahwa penelitiannya menggunakan rancangan lingkungan, rancangan acak kelompok, polanya pola faktorial yang terdiri dari 6 perlakuan, 4 ulangan di situ ya. Nah, bagaimana cara menganalisis menggunakan SPSS? Tentunya kita menggunakan cara yang berbeda karena ini polanya pola faktorial ya, bukan RAK faktor tunggal atau faktor kombinasi. Oke, selanjutnya kita buka SPSS-nya. Silakan dibuka SPSS-nya masing-masing. Sudah dibuka semuanya? Sudah belum? Udah, Pak. Iya, emang mau dibeli sekarang? Ya mau. Terus kita pindah kemana dulu? Pindah kemana dulu? Iya. Kalau di belakang masa belakangan yang polin di sini. Iya, kita belakangan aja. Lama nggak? Kira selesainya paling jam 3-an. Oke, sudah semuanya dibuka SPSS-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah kita buat biasa klik variable view-nya. Yang pertama adalah kita masukkan faktor pertamanya. Faktor pertamanya apa? Kapur. Kapur ya. Berarti kita ketik kapur. Kemudian faktor keduanya apa? Pupuk Pupuk apa? fosfat. Pupuk fosfat.
Oke. Kemudian baru kita masukkan di sini apa? Ulangannya. Kemudian berikutnya datanya data apa di situ? Data apa? Biji kering. Bobot kering ya. Bobot biji kering ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini biasa kalau yang perlakuan-perlakuan itu kita rubah ke string ya. Jadi faktor pertama, faktor kedua itu kan perlakuan tuh kita rubah ke string. Nah, kemudian ulangannya kita nolkan desimalnya. Sudah sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut ke data view-nya. Nah, tinggal diisi sesuai dengan urutan. Urutan apa? Urutan tabelnya. Ini kan ada nih. CA0, P0, ya, CA0, P1, gitu ya. CA0, P2, sok dimasukkan. CA0, P0 ulangan 1, CA0, P0 ulangan 2, CA0, P0 ulangan 3, CA0, P0 ulangan 4 gitu loh. Awal masuknya. Gini nih. Saya kasih contoh ya. Ini kan CA. CA0 ya. Berarti ininya P. Bentar. CA0 di sininya P0. Ya. Ulangan ke berapa? Ulangan ke 1. Ya. Kemudian sama. Ini CA0. Kemudian sininya masih P0. Nah, kemudian di sini ulangan ke 2. Sampai ulangan ketiga, ulangan keempat. Nah, ininya sama. Jadi, seperti ini. Sama, ini juga bikin. CA0, P0. Ulangan keempat, datanya masukin. Dan seterusnya. Sok, silakan dilanjut. Kemudian lanjut, pindah. Berikutnya, CA0, P2. Ulangan ke-1, CA0, P2, ulangan kedua, CA0, P3, ulangan ketiga, CA0, P2, ulangan ketiga, dan seterusnya. Datanya juga dimasukkan.
Sudah semuanya sudah? Sudah belum? Belum, Pak. Belum. Oke, sok lanjut kalau belum. Udah semuanya? Belum, Pak. Belum. Oke, sok. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita tinggal menganalisisnya ya, datanya. Yang penting formatnya seperti ini harus diingat. Ini adalah format untuk mencari pola faktorial. Ya, baik RAK maupun RAL seperti ini. Jadi tergantung dari tabel sumber keragamannya. Ya, ada faktor pertama, faktor kedua, ulangan, data. Oke, sekarang gimana caranya? Sama, kita klik analyze, kemudian general linear model, ya, kemudian univariate. Nah, sama caranya. Kemudian kita masukkan biasa data bobot bijinya kita masukkan sebagai dependent variable. Kemudian ketiga-tiganya, karena ini RAK, ulangannya masuk ya oleh RAK. Tapi nanti kalau Anda mengerjakan RAL, berarti ulangannya tidak perlu dimasukkan. Ya, karena ini RAK, jadi tinggal masukkan semuanya, tiga-tiganya ke fix faktor. Ya. Oke, sudah sampai sini? Sudah belum? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah kita ke model. Nah,
Sama, kita klik custom. Nah, disinilah perbedaannya. Ya, yang sangat jauh berbeda ketika kita mau mengerjakan pola faktorial. Oke, sekarang kita urutkan sesuai dengan tabel ANOVA-nya. Di sumber keragaman yang pertama apa itu? Di faktorial tadi. Ulangan ya? Berarti kita masukkan ulangan. Ya, kita masukkan ulangan yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kapur. Perlakuan. Ya, perlakuan terdiri dari faktor pertama dan faktor kedua. Nah, kita masukkan faktor pertama dan faktor kedua. Ya, secara berurutan ya. Faktor pertamanya berarti kapur. Nah, tetapi sebelum kita masukkan ke dalam model, kita rubah dulu tipenya. Atau type-nya kita rubah nih. Ini kan interaction nih. Kita rubah, kita klik kapurnya, kemudian kita rubah interaction menjadi main effect. Ya, rubah ke main effect. Kemudian baru masukkan kapur. Kemudian kita masukkan juga pupuk P-nya. Masih tetap di main effect. Ya, main effect kapurnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya apa? Interaksinya kan? Nah, ketika kita mau masukkan interaksi, gimana caranya? Anda klik kapur, kemudian tekan shift yang ada di keyboard Anda, tekan shift-nya, kemudian klik pupuk P-nya. Oke, kalau sudah, kita rubah type-nya dari main effect menjadi interaction. Ya, setelah itu baru kita masukkan. Nah, formatnya jadi seperti ini. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita klik continue. Nah, setelah itu apa? Kita uji lanjut kan? Ya. Nah, kita uji lanjut nih. Kita klik post hoc-nya. Nah, apa yang uji lanjut? Ya, dua-duanya. Kan ada perlakuan, ya berarti ada faktor pertama dan faktor kedua. Ada faktor pupuk dan ada faktor kapur. Gitu ya. Berarti dua-duanya kita masukkan. Nah, kemudian mau diuji lanjut pakai apa? Bebas. Anda mau pilih yang mana? Mau Duncan atau LSD? Atau mau kedua-duanya? Karena kan kalau pola interaksi boleh. Tidak ada syarat. Mau pakai LSD boleh. Mau pakai Duncan juga boleh. Bebas, dibebaskan. Kalau polanya pola interaksi. Atau bukan faktor tunggal atau faktor kombinasi. Mau uji lanjut apa nih? Mau pakai apa? Mau pakai apa? Duncan. Pakai Duncan. Oke. Kita coba dua-duanya aja lah. Ya. Pakai LSD juga, pakai Duncan juga. Nah, ya. Kalau sudah kita klik continue. Nah, kemudian kalau mau pakai grafik, ya gampang, tinggal klik plotnya. Kemudian masukkan kapur sebagai faktor pertama sebagai horizontal axis. Kemudian pupuk P-nya sebagai faktor kedua masukkan ke separat lines. Ya, beda ya. Karena ini ada dua faktor. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita tekan add. Nah, dia akan berinteraksi nih. Antara kapur dan pupuk P. Kalau sudah, kita klik continue. Sudah sampai sini? Sudah ya? Oke, kalau sudah, tinggal kita oke-kan. Oke. Sudah sampai sini semuanya? Sudah? Halo? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita harus baca. Di sini ada peringatan, ada warning di sini. Ya.
ada warning tentang post hoc-nya. Post hoc test. Ya, post hoc test are not performed. Ya, tidak bisa bekerja. Wah, berarti ada permasalahan di sini. Yes. Jadi SPSS tidak bisa mengerjakan uji lanjut pola faktorial secara sempurna. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan SPSS dan penelitian Anda interaksi, itu tidak akan mampu SPSS menyelesaikan sampai dengan akhir. Ya, itu catatan pentingnya. Lihat ini. Ya, jadi post hoc test are not performed. Artinya dia tidak bisa bekerja. Ya, tidak bekerja dengan baik. Gitu ya. Oke, di mana sih salahnya nanti? Di mana sih kenapa tidak bisa bekerja gitu ya? Nah, kita turun dulu ke tabel between subject factor. Nah, kemudian kita lihat N-nya kok beda-beda. Ada 12, ada 8, ada 6. 12 ini dari mana? 12 ini dilihat dari ulangannya ada 4 kan? Ya. Ulangannya ada 4 dikali taraf faktor ke 2. 4 dikali 3. 12. Ya. Nah, begitu juga 8. Kenapa kok 8? 8 berarti ulangannya ada berapa? Ulangannya ada 4. Dikali banyaknya taraf faktor pertama. 2 kan? Jadi 8. Ya. Kemudian kalau untuk ulangan, kenapa kok 6? Ya 6 tadi, banyaknya taraf faktor pertama dikali banyaknya taraf faktor ke 3. Ke 2. Jadi ada 3 kali 2, 6. Ya. Jadi mudah-mudahan itu syaratnya bisa tahu dari mana nanti sumbernya. Ya, karena mungkin itu akan keluar pada saat nanti ada usulan penelitian atau sidang. Anda akan ditanya itu. Ya. Akan ditanya itu. Begitu juga nanti besok nanti sore ya jam 4 saya juga mau tanya. Ya, satu orang satu. Ya, tanya masing-masing bisa jawab atau tidak dan dapat poin atau tidak. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita turun ke bawah. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Ya, tabel ANOVA-nya sudah selesai. Ya. Kemudian kita harus rubah dulu sesuai dengan tabel ANOVA yang kita inginkan. Gimana caranya? Ya, gampang, tinggal copy ya. Kita copy, silakan di-copy semuanya. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Nah, ya, yang kosong. Nah, sudah. Sama caranya, yang tidak dibutuhkan, ya kita buang saja. Nah, ini kan ada yang tidak dibutuhkan nih. Ya, kita buang nih. Nah, kemudian, nah ini total kita buang, karena yang digunakan adalah correction total. Ya, kemudian tinggal ganti namanya. Ini sebagai sumber keragaman. Ya, kemudian ini rubah jumlah kuadrat, ini juga rubah menjadi derajat bebas. Main square-nya kita rubah menjadi kuadrat tengah. F-nya ini adalah F hitung. Ya, kemudian ini signifikansinya. Oke, tadi siapa terakhir yang menjawab? Cowok tadi siapa? Yang terakhir? Siapa tadi? Sastra, Pak. Sastra. Oke. Sastra, pilih satu lagi. Mahasiswi deh. Ini bebas, Pak, dari kelas Bebas, bebas lah, bebas. Silakan, Sastra. Siapa Sastra? Ayo Sas, jangan lama-lama Sas. Bukan milih masa depan nih. Iya Pak, Ridwan aja. Mahasiswi. Oh, Ridwan.
Elsa aja Pak dari kelas Siapa? B. Elsa. Elsa, mana Elsa? Tadi Ada? Pak. Oke, Elsa. Nah, Elsa udah jadi nih tabel ANOVA-nya. Nah, kalau untuk faktorial itu yang pertama kali kita lihat yang mana? Interaksinya Pak. Interaksinya. Oke, good ya. Nah, ini yang harus kita lihat nih, yang warna kuning gitu ya. Oke, nah, yang warna kuning sudah terlihat semuanya. Nah, ini yang harus dilihat pertama. Adakah pengaruh interaksi atau tidak? Elsa, jawabannya gimana kalau ngelihat tabel signifikansinya? Ada interaksi atau tidak? Ada nggak interaksinya? Menurut saya tidak ada Pak. Nggak ada. Kenapa? Karena udah lebih besar dari 0,05. Oke, ya betul. Jadi ini kan lebih besar. Ini 0,057. Lebih dari 0,05. Ya. Untuk memastikan kita cek aja F tabelnya. Betul nggak sih? Ya, kita cek coba. Ya, pakai F tabel. Kemudian pakai ini ya. Nah. Tuh, betul kan? F hitung lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. F hitungnya 3,4, F tabelnya 3,6. Artinya tidak terdapat pengaruh interaksi ya. Elsa bagus nih Elsa nih ya. Jadi tidak terdapat pengaruh interaksi. Nah, tidak ada interaksi nih antara kapur dan buku P. Ya, tidak terjadi interaksi nih. Ya. Oke, Elsa, silakan pilih mahasiswa sekarang. Lira aja Pak dari kelas 5B. Lira, oke, Lira. Iya Pak. Ada Lira, oke. Lira, kalau sudah lihat faktor interaksinya udah jelas tuh, tidak terdapat pengaruh interaksi. Berikutnya apa? Langkah berikutnya. Simpulan. Kesimpulan. Mau langsung kesimpulan kan tidak terdapat interaksi nih. Tidak terdapat interaksi. Langkah berikutnya kan kalau kesimpulan mah kalau terdapat interaksi kita bisa langsung bikin kesimpulan. Ini bukan. Kalau tidak terdapat pengaruh interaksi apa? Ini ngitung koefisien keragaman. Ya, oke ya. Kita lihat pengaruh faktor mandirinya. Ya, nih mandirinya yang harus dilihat. Kan tidak terdapat pengaruh interaksi, berarti kita harus lihat masing-masing. Kan gitu kan? Ya. Oke, faktor mandiri kapur. Apa ini? Lira, berbeda nyata atau tidak berbeda nyata? Faktor mandiri kapur. Tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata, Pak. Kenapa? Karena itu sigmanya lebih besar dari 0,05. Oke ya. Tidak berbeda nyata. Oke. Kemudian Sama. faktor mandiri P sama ya. Tidak berbeda nyata ya. Nah, tidak berbeda nyata nih ternyata. Ya udah, tinggal bikin kesimpulan. Kesimpulannya mandiri dong. Coba, Lira pilih 2 orang aja. Cewek apa cowok, Pak? Nah, cewek cowok deh. Pasang. Siapa ya? Nah, ini kesimpulan uji F. Ya, si pilih Ilman, Pak. Cowoknya Ilman dengan? Ilman Fahmi. Ya, Ilman. Mana Ilman? Kemudian satu lagi? Mahasiswa ya? Ya.
Siapa? Gracia aja, Gracia Retno. Gracia. Oke, Ilman mana Ilman? Iya, Pak. Oke, ini ada Ilman. Gracia mana Gracia? Gracia ada Gracia? Halo? Mana Gracianya? Iya, halo Pak. Mana suaranya nggak kurang keras? Suaranya mana Gracia? Iya Pak. Mana Gracia? Coba mana Grace? Headset coba Grace. Oke, ada nih. Nah, oke. Silakan Ilman bikin kesimpulan untuk interaksinya. Yang mana, Pak? Sedangkan Grace bikin kesimpulan untuk faktor mandirinya. Ilman kesimpulan Interaksi, untuk interaksi, ya. Gracia kesimpulan untuk faktor mandirinya nih, kapur dan pupuk P. Sok, gimana? Ilman dulu. Tidak terdapat pengaruh interaksi. Tidak terdapat pengaruh interaksi Pemberian kapur dan pupuk P terhadap pemberian kapur dan pupuk P terhadap berat biji kering. ya rata-rata ya. Oh iya, rata-rata bobot biji kering apa? Kacang tanah. Kacang tanah. Oke, sip. Ya, yang benar tuh Ilman bikin kesimpulannya. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kedua, faktor mandirinya. Gimana? Grace? Gimana Grace? Faktor mandirinya, kesimpulannya apa? Satu-satu ya. Yang kapur bagaimana, yang pupuk P bagaimana? Tidak terdapat pengaruh dan pengaruh pemberian kapur yang Tidak terdapat pengaruh apa? yang tidak berbeda nyata, Tidak terdapat pengaruh yang berbeda Coba kalimatnya. nyata, Nah, tidak terdapat pengaruh yang berbeda nyata apa? terhadap dari pemberian kapur terhadap Dari pemberian kapur terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. terhadap data apa itu? Pertumbuhan dan hasil. Data apa itu? Data hasil berat biji kering. Nah, terhadap rata-rata. Rata-rata hasil berat Nah, bobot boleh. Bobot biji kering tanaman kacang tanah. Oke, kemudian yang kedua kesimpulannya gimana? Tidak terdapat. Itu baru kapur. Nah, sekarang pupuknya. Pupuknya gimana pupuknya? Bapak punten tadi laptopnya mati. Laptopnya mati. Atau yang lain temennya tuh? Iya Pak, ini yang numpang teman Pak. Lu kecil suaranya Grace. Kecil Grace, suaranya Grace. Ada yang mau bantu Grace? Satu lagi yang bikin kesimpulan siapa? Yang mau? Silakan Tasir. Silakan. Siapa yang mau bantu? Satu lagi nih. Bikin kesimpulan pupuk P-nya.
Bapak numpang udah Oh ya, boleh. Silakan Grace. Satu lagi Grace. yang kedua capek sama saya. Hmm, Tidak terdapat pengaruh tidak terdapat pengaruh nyata dari pemberian yang berbeda nyata dari pemberian pupuk pupuk P ya terhadap rata-rata bobot biji kering iya, rata-rata bobot biji kering tanaman kacang. tanam. Ini kesimpulan uji F-nya. Ya, selesai. Tinggal uji lanjutnya kan. Nah, karena ini tidak berbeda nyata, berarti kan tidak uji lanjut interaksi ya. Yang harus kita lakukan uji lanjut apa? Yang harus kita lakukan uji lanjut apa kalau gini? Faktor mandiri. Uji lanjut faktor mandiri. Kita kembali lagi ke SPSS-nya. Ya, gimana hasil uji lanjutnya? Nah, ini hasil uji lanjut untuk pupuk P dengan LSD. Turun lagi ke bawah. Ini uji lanjut pupuk. Ini uji lanjut ya pupuk P juga ya. Ini pupuk P dengan uji lanjut Duncan. Nah, kita turun lagi. Loh, kok langsung grafik? Kan kalau faktor mandiri harusnya ada dua ya. Ada pupuk P, ada kapur. Kenapa ini dua-duanya uji lanjut hanya menampilkan salah satunya? Gitu kan? Ya. Ya, oke. Nah, ternyata disinilah masalah SPSS. Jadi nanti, kalau Anda menggunakan SPSS untuk faktorial, dia nggak akan jawab semuanya. Dia hanya akan menjawab salah satunya. Jadi, otomatis untuk kapurnya, kita harus menganalisis secara konvensional atau secara manual. Itu kelemahan dari aplikasi SPSS. Jadi SPSS tidak bisa membantu kita sampai dengan uji lanjut. Baik itu interaksi maupun faktor mandiri. Interaksi itu yang tabel A besar, A kecil itu ya. Kemarin tuh, itu kan tabel interaksi ya. Uji lanjut interaksi itu, ya itu nggak bisa. SPSS nggak bisa sampai situ. Ya. SPSS hanya cukup membantu sampai uji mandiri salah satunya. Itu pun kalau hasilnya tidak berinteraksi. Ya, itu mohon diingat nih, mohon diingat. Saya nggak mau ketemu Anda semua kuliah lebih dari 5 tahun, 4 tahun, saya nggak mau ketemu lah. Ya, cuman gara-gara ngolah datanya lama. Ya. Oke, karena ini tidak bisa selesai dua-duanya, ya udah kita pakai yang salah satunya aja ya. Salah satunya kan ini ya. Ya udah kita kopikan yang Duncan. Kita kopikan ke yang tadi di bawah, yang hasil uji lanjutnya. Nah, udah tinggal rubah A. Semuanya kodenya A ya. Jadi mau nggak mau pupuk P1, P2, P0 ini kodenya semuanya A. Nah, ini hasilnya ya. Makanya kenapa kalau yang uji lanjut, saya bilang kalau tidak berbeda nyata, nggak usah capek-capek uji lanjut. Langsung aja tulis rata-ratanya, kasih kode A. Karena sebagian besar akan menghasilkan, atau kemungkinan besar akan menghasilkan kodenya A semua. Ya. Kemudian tinggal cari yang, ini kan baru pupuk, berarti kita harus cari yang CA. Gimana cara carinya? Ya kita harus menghitung secara manual salah satunya. Itu kelemahan dari SPSS. Jadi SPSS tidak bisa membantu 100% data kita sampai dengan uji lanjut. Uji lanjut interaksi nggak bisa dia.
uji lanjut mandiri ya hanya salah satunya yang keluar. Itu yang terjadi. Ya. Jadi tidak bisa menyelesaikan data secara 100% ketika penggunaan pola faktorial. Tapi kalau menggunakan RAK, faktor tunggal, RAL, faktor tunggal atau faktor kombinasi, RBSL, faktor tunggal atau faktor kombinasi, semuanya bisa diselesaikan sampai dengan 100% kita dapatkan notasi. Ya. Nah, kalau ini nggak bisa. Ya. Jadi tolong nanti Anda pahami betul. Jadi SPSS hanya membantu kita sampai dengan analisis magang. Uji lanjutnya kita harus menggunakan manual atau menggunakan aplikasi yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Mengenai SPSS, pola faktorial satu-satu lah. Jadi kalau saya lanjut ke pola split plot design bingung. Oke, silakan Aning. Berarti Pak kalau misalnya dia terdapat pengaruh, kan tadi SPSS-nya nggak bisa ada 2 gitu ya Pak? Berarti kita cuma pilih satu aja. Coba, pengaruh apa? Harus jelas bisa nih. Terdapat pengaruh interaksi Pak, misalnya. Berarti kita tetap salah satu aja? Enggak, kalau SPSS kan kalau penelitian harus keluar tabel interaksinya. Jadi kalau kita pakai SPSS, ya yang satunya kita cari secara manual. Ya, jadi bukan berarti SPSS cuma satu, ya udah ditampilkan di skripsi satu aja, dilempar sama pembimbingnya skripsinya. Ya, jadi enggak, tetap. Ya, patokannya ketika terjadi interaksi, kita harus uji lanjut interaksi yang A besar, A kecil, B besar, B kecil itu sampai selesai. Sedangkan kalau faktor mandiri, ya berarti kita harus kedua-duanya. Faktor pertama dan faktor kedua. Nah, SPSS tidak bisa menyelesaikan itu. Jadi kita tetap harus menyelesaikan sampai situ. Ya, jadi kita bicaranya bagaimana menyelesaikan data skripsi kita. Nah, gimana caranya? Ya, berarti kita harus menghitung secara manual. Intinya, SPSS hanya mampu membantu kita sampai uji F ketika pola faktorial. Bukan skripsinya sampai uji F, dilempar skripsinya ke tong sampah sama pembimbingnya. Ya. Tapi cara mengolahnya hanya sampai uji F kalau kita pakai SPSS. Kemudian untuk lanjutnya bagaimana Pak? Ya lanjutnya terserah penelitinya mau pakai apa. Nah itu kelemahan dari SPSS. Paham nggak nih? Paham ya? Oke. Lanjutnya, siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Siapa lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi kita harus tahu dulu ya. Kalau kita pakai faktorial, berarti SPSS nggak bisa menyelesaikan semuanya. Hanya sampai ujian yang betul-betul benar. Nah, begitu turun ke uji lanjut, itu dia akan berantakan. Dia hanya mengeluarkan salah satunya. Baik itu terjadi interaksi, ataupun tidak terjadi interaksi, dia hanya mengeluarkan salah satunya. Artinya ada ketidaksesuaian dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi harus betul-betul analisis kita yang berjalan. Oh, ini hasilnya interaksi, berarti kita butuh tabel interaksi. Artinya, walaupun SPSS mengeluarkan tabel mandiri, itu nggak kita pakai. Karena pengaruhnya interaksi. Otomatis kita harus membuat tabel interaksi secara terpisah. Kemudian, kalau misalnya tidak terjadi interaksi, faktor mandiri. Nah, dia hanya mengeluarkan salah satunya. Contohnya dari kasus yang tadi kita kerjakan. Tidak berbeda nyata atau tidak terdapat pengaruh interaksi, dia hanya mengeluarkan faktor mandirinya pupuk. Ya, dia hanya mengeluarkan faktor mandiri pupuk. Sedangkan faktor mandiri akurnya dia nggak keluarkan. Berarti kita harus cari mandiri lagi. Tidak bisa mengeluarkan SPSS. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya mau kasih tugas. Ya, kalau nggak ada saya mau kasih tugas, buka diktatnya,
halaman 50 dan 51 ya. 50 dan 51. Silakan dikerjakan seadanya. Artinya sampai uji lanjut yang dikerjakan SPSS sampai mana? Ya. Silakan dikerjakan halaman 50 sampai dengan 51. Ya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Halaman 50, 51. Ya, dikerjakan seselesainya SPSS. Kalau SPSS menyelesaikan salah satunya, ya udah kesimpulannya apa? Ya. Kalau SPSS mengeluarkan salah satunya, ya memang udah sampai situ. Sistem ini nggak bisa mengerjakan sampai tuntas selesai, enggak. Yang pasti SPSS hanya bisa menyelesaikan yang betul-betul benar itu sampai uji F atau tabel ANOVA-nya. Uji lanjutnya ketika pola faktorial dia nggak bisa lakukan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti saya cukupkan ya. Saya nggak mau lanjut ke speed plot, SPSS dulu satu-satu. Karena lumayan pusing, ya. Nanti jam 4 tuh udah mulai loh ya. Jam 4 itu udah mulai. Jadi jam 4 yang kelas saya tutup pintunya. Ya, jam 4 itu udah mulai. Jadi bukan jam 4 masih ada yang masuk, enggak, saya tutup udah. Kalau kita mulai jam 4 ya jam 4. Nah, udah nanti kesorean kalau enggak. Ya. Jadi Anda datang, upayakan jam 3:30 itu sudah ada di Fakultas Pertanian. Bahwa semuanya, catatannya, kabelnya, dan sebagainya, jangan sampai ngeblank atau macam-macam peralatannya, mohon disiapkan. Karena kerjanya satu orang satu soal. Satu orang satu soal. Waktunya nanti saya kasih 10 menit per 10 menit. Gitu. Jadi nanti per 10 menit nilainya turun 10 poin. Jadi yang mengumpulkan terakhir ya turunnya tinggal dikurangin 10 gitu ya. Jadi kecepatan nanti Anda menghitung masing-masing. Ya. Sudah dibagikan link Google Drive-nya oleh PJ kelasnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, nanti link Google Drive itulah hasil kerja Anda masuk situ. Nanti saya ngeliatnya dari situ. Kalau 10 menit awal udah ada yang masuk, nah itu dapat nilai itu full tuh nilainya tuh. Nilainya bisa sampai 85. Ya, karena kan responsif nggak boleh lebih dari 85 nilainya. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya 10 menit berikutnya baru mengumpulkan masuk lagi, berarti nilainya 75. 10 menit mundur lagi, berarti 65. Turun lagi 55. Gitu ya, jadi tergantung dari waktunya. Nah, jadi oleh karena itu mohon, nggak usah nengok kanan kiri soalnya pasti beda. Depan, belakang, kanan, kiri beda soalnya. Jadi nggak usah nanya ke temennya, fokus sama kerjaan, jadi catatannya, ya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lain, insya Allah besok kita lakukan praktikum, ya, disiapkan. Kemudian yang minggu lalu agro day, ya, itu mohon dipersiapkan untuk kompensasi di minggu ini. Jadi teman-temannya sudah menyiapkan cangkul, kita bikin drainase. Jadi nanti yang ke minggu lalu belum bisa bergabung, tenaganya kita minta untuk membuat drainase karena ini musim hujan. Gitu ya, jadi Siti Nur dan teman-teman yang agroday nanti silakan nyangkul kedalaman 30 cm, cangkulnya sudah ada, gitu ya, teman-temannya boleh, mau videoin boleh, mau di hashtag di Instagramnya masing-masing boleh, gitu ya, biar jadi kenang-kenangan, gitu ya, bahwa dulu nanti mama, bapak dulu pernah nih waktu kuliah tuh nyangkul, gitu, ya, oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.